Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Akhuna Channel. Masih bersama saya Aang Khunaifi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita, yakni ngaji kitab Al-Mawaidul Usfuriyah. Minggu lalu kita sudah belajar bab pertama, yakni tentang anjuran menyayangi makhluk. Jadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Jadi orang-orang yang pengasih, orang-orang yang penyayang pasti disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Oleh karena itu, sayangilah yang ada di bumi, maka pasti yang ada di langit akan menyayangi kalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillah. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua, yakni tentang an-nahyu 'anil ya'si min rahmatillah. Larangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Hadis kedua ini menerangkan apa? Larangan berputus asa dari rahmat Allah. La ta'asu min rauhillah. Ani Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya saya tulis, al-fajirur raji rahmatallahi taala. Al-fajir, orang yang ahli maksiat tapi mengharapkan rahmatnya Allah taala, itu aqrabu ilallahi taala, lebih dekat di sisi Allah, minal abidi al-muqniti, daripada seorang abid, seorang ahli ibadah tapi dia muknit, memutus rahmat atau membuat orang lain putus asa. Nah, ini kisahnya atau hikayatnya. Qala akhbarona an Zaid bin Aslama, dari sahabat Zaid bin Aslam, an Umar, dari Umar. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, kana fil umamil madiyati, dari umat terdahulu. Yajtahidu fil ibadati, yang orang ini bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa yusaddidu ala nafsihi, dan sangat keras terhadap dirinya dalam beribadah. Tetapi wa yuqnitun nasa, tetapi orang ini membuat orang lain putus asa min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah ta'ala. Summa mata, kemudian orang ini mati. Faqala, dia pun berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, mali indaka, apa yang kau siapkan untukku? Saya dapat apa ketika sudah mati? Faqala, maka Allah pun menjawab, an-naru, neraka. Qala, orang ini tanya lagi, ya Rabbi, ya Allah, fa'aina ibadati, bagaimana dengan ibadahku, wajtihadi, dan kesungguhanku? Faqala, Allah pun menjawab, innaka kunta tuqnitun nasa, karena kamu itu membuat orang lain putus asa, min rahmati, dari rahmatku, fid dunya, ketika masih di dunia. Fa'ana, maka saya Allah, uqnituka, memutusmu dari rahmatku, al-yauma, hari ini, min rahmati, maka saya pada hari ini memutus kamu dari rahmatku. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tetapi orang ini membuat orang lain itu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga ketika dia mati, dia pun bertanya, ya Allah, saya dapat apa? Allah menjawab, kamu dapat neraka. Orang ini gak terima, orang ini
protes, kok bisa? Wong saya itu ahli ibadah, saya itu sungguh-sungguh. Allah pun menjawab, kenapa? Karena orang ini, karena kamu itu dulu ketika masih di dunia membuat orang lain putus asa dari rahmatku. Maka sekarang aku memutus kamu dari rahmatku. Jadi kita nggak boleh membuat orang lain itu putus asa. Tetap kita memberi dia harapan. Siapa tahu dia taubat, siapa tahu dia husnul khotimah. Hikayat yang kedua, Ruwiya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, lam ya'mal khairan qattu, yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, illa tauhida, kecuali tauhid. Jadi dia tidak pernah beramal soleh, nggak pernah berbuat baik kecuali tauhid, mengesahkan Allah. Falamma hadarahul mautu, maka ketika dia mau mati, qala li ahlihi, dia pun berpesan, berwasiat kepada keluarganya. Idza ana mutu, jika saya mati, fa ahriquni binnari, maka bakarlah saya dengan api. Hatta tad'uani ramadan, sehingga saya menjadi abu. Summa, kemudian, zaruni fil bahri, zaruni hanyutkan atau biarkan, harus apa? Abu tadi itu buang fil bahri, di laut, fi yaumin rihin, pada hari yang anginnya itu kencang. Fafa'alu, maka keluarganya pun melaksanakan wasiat dari orang tadi. Jadi ceritanya ada orang laki-laki tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun kecuali tauhid. Terus ketika dia mau wafat, mau mati, dia berpesan, dia berwasiat kepada keluarganya, besok nek saya mati, bakar sampai menjadi abu. Kemudian abunya itu buang di laut pada waktu anginnya sangat kencang. Selanjutnya, fa'idzan huwa fi qabdatillahi ta'ala. Kemudian orang ini dalam genggaman Allah. Jadi rohnya dalam genggaman Allah. Qala Allah pun bertanya, ma hamalaka ala ma fa'alta? Apa yang membuat kamu, apa yang mendorong kamu berbuat seperti itu? Maksudnya apa? Tadi loh, berpesan kepada keluarganya untuk membakar dan membuangnya ke laut. Qala, orang ini pun menjawab, makhofataka, karena aku takut kepadamu ya Allah, karena aku takut siksamu, karena aku takut azabmu. Faghfara lahu biya, maka Allah pun mengampuninya. Biya dengan apa? Dengan makhofah, karena dia takut. Wa huwa lam ya'mal khairan qattu illat tauhid. Padahal dia tidak pernah berbuat baik sedikit pun kecuali tauhid. Jadi orang yang tidak pernah berbuat baik saja, kalau Allah itu berkehendak, Allah bisa mengampuni. Jadi bagaimana kalau kita atau orang lain yang pernah berbuat baik, tapi dia juga berbuat jelek, maka kita tetap husnudzon. Kita ajak, kita doakan semoga dia bisa berubah, semoga dia bisa husnul khotimah. Selanjutnya kisah ketiga, wa ala hadza hikayatun. Anna rajulan mata. Ada laki-laki mata yang meninggal ala ahdi Musa alaihi salam, pada masa kenabiannya Nabi Musa alaihi salam. Fakarihan nasu, orang-orang itu sama benci, gue selalu, maksudnya tidak mau memandikannya.
Wa dafnahu, tidak mau menguburkannya. Kenapa? Lifiskihi, karena orang ini fasik, ahli maksiat, berbuat dosa, tukang onar, provokator. Jadi ada orang meninggal pada masa Nabi Musa, tapi tidak ada orang yang mau memandikan, tidak ada orang yang mau menguburkan. Kenapa? Karena saking faseknya, saking jahatnya, saking jeleknya. Fa'akhadhu birijlihi, bahkan mereka orang-orang itu memegang kakinya, wa tarahuhu fil masbalati, dan membuangnya di tempat sampah. Berarti dipegang kakinya, diseret terus dibuang di tempat sampah. Atau di TPA sekarang ya, tempat pembuangan akhir. Kasihan sekali. Udah mati, diseret, dibuang di tempat sampah. Fa'auhallahu ta'ala, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, waqala, ya Musa, hei Musa, mata rojulun, ada orang yang mati, fi mahallati fulanin, di suatu tempat, fil masbalati, di tempat sampah. Bahwa, dan dia rojul tadi itu waliyun min auliyai, termasuk aulia, termasuk wali, termasuk kekasihnya Allah. Walam yaghsiluhu, tetapi mereka tidak mau memandikannya. Walam yukaffinuhu, tidak mau mengkafaninya. Walam yadfanuhu, tidak mau menguburkannya. Fadhhab anta, maka kamu Musa pergilah, faghsilhu, mandikan dia, wa kaffinhu, dan kafanilah dia, wa sholli alaihi, dan sholatilah dia, wa dfanhu, dan kuburkanlah dia. Jadi Allah menyuruh siapa? Menyuruh Nabi Musa untuk memandikan, mengkafani, menyolati, kemudian mengkuburkannya. Faja'a Musa alaihissalamu, kemudian Musa pun datang ilatil kalmahallati, pada tempat tersebut. Wasa'alahum, dan bertanya kepada orang-orang anil mayyiti, tentang mayit tadi, tentang orang yang meninggal tadi. Faqalu, orang-orang pun menjawab, mata rojulun, ada orang laki-laki itu meninggal, fi sifati kada wa kada, dengan sifat begini dan begitu. Wa innahu kana fasikon, orang itu sesungguhnya apa? Fasik, mu'linan, fasik mu'linan, dengan terang-terangan. Jadi memang dia ini apa? Sering berbuat jahat, sering berbuat dosa, ahli maksiat, bahkan mu'linan, terang-terangan. Faqala, Nabi Musa pun bertanya, aina makanuhu, di mana tempatnya? Fa inna wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala auha ilayya, mewahyukan kepadaku li ajlihi, untuk mengurusi orang mati tadi. Qala, Nabi Musa pun bertanya, fa'alimuni, maka tunjukkan kepadaku makanahu, tempatnya. Fadhahabu, mereka pun pergi. Falamma ra'ahu Musa alaihissalam, maka ketika Nabi Musa melihatnya, matruhan fil mazbalati, dalam keadaan terbuang di tempat sampah. Berarti kan diseret terus dibuang. Wa ahbarahun nasu an su'i af'alihi, dan orang-orang sama memberitahu kepada Nabi Musa tentang kejelekan orang ini semasa hidupnya. Mereka ceritakan semuanya. Orang ini dulu begini begitu. Intinya apa? Suka berbuat jahat, suka berbuat maksiat atau fasik. Naja Musa Rabbahu, kemudian Musa pun bermunajat kepada Allah. Faqala, Ilahi, ya Allah Tuhanku, amartani, engkau memerintahkanku, bidafnihi, untuk menguburkannya, wassolati alaihi, dan untuk menyolatinya,
Wa qaumuhu, sedangkan kaum orang-orang, kaum mereka, kaumnya orang tadi, yashhaduna alaihi syarron, mereka semuanya bersaksi bahwa orang ini itu syarron, orang ini jelek, orang ini buruk, orang ini jahat. Fa anta, maka engkau ya Allah a'lamu minhum, lebih tahu daripada mereka bisanai wa takbihi. Fa auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa, maka Allah pun memberi wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, hei Musa, shadaqa qaumuhu, kaumnya itu shadaqa, benar. Fi ma hakau, apa yang telah mereka ceritakan tadi tentang kejelekannya itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Min su'i af'ali, ghairu annahu, hanya saja orang ini tusyafi'u ilayya, ketika mau mati, ketika mau wafat itu meminta syafaat kepadaku inda wafatihi. Jadi sebelum mati dia meminta syafaat kepada Allah di salah sati asya'a, dengan 3 hal. Lau sa'ala biha minni jami'ul mudnibina min khalqi, yang seandainya seluruh orang yang berdosa dari makhlukku kok meminta dengan 3 hal ini, la'a'taituhu, pasti aku kabulkan. Fakaifa la arhamuhu, maka bagaimana mungkin aku tidak merahmatinya. Wa qad sa'ala nafsahu, padahal dia telah meminta untuk dirinya sendiri. Wa ana arhamur rahimin, dan aku adalah zat yang maha penyayang. Jadi Allah pun menjawab Nabi Musa, jadi sa Musa, orang ini memang benar seperti yang diceritakan kaumnya, kalau orang ini tuh perbuatannya itu jelek. Tetapi ketika dia mau wafat, mau mati, dia itu sempat meminta syafaat kepadaku dengan 3 hal, yang seandainya seluruh makhluk yang pendosa itu meminta kepadaku dengan 3 hal ini, pasti Allah mengabulkan. Qala Musa, Nabi Musa pun bertanya, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, wa masalah 3 hal itu apa? Qala Allah Ta'ala, Allah pun menjawab, lamma danat wafatuhu, ketika mendekati kematiannya, qala ya Rabbi, rajul, orang ini berkata, ya Rabbi, ya Allah, anta ta'lamu minni, engkau mengetahui keadaanku, ani kuntu artakibul ma'asi, bahwasanya aku berbuat maksiat, wa kuntu akrahul maksiata fi qalbi, sedangkan aku itu membenci dalam hati. Jadi saya mengerjakan maksiat, tapi aslinya dalam hati saya itu saya membenci, saya nggak suka berbuat maksiat. Lakin akan tetapi ijtama'a fiyya, terkumpul dalam diriku salasu khisalin, 3 hal. Hatta irtaka betul maksiata, sehingga aku berbuat maksiat, ma'a karahatil maksiati fi qalbi, meskipun dalam hatiku aku membencinya. Apa aja 3 hal itu? Awwaluha hawan nafsi, yang pertama karena aku mempunyai hawa nafsu. Yang kedua ar-rafiqus su'u, teman yang jelek, teman yang jahat, sehingga aku pun terpengaruh, aku pun ikut. Yang ketiga wa iblisu la'natullahi alaihi, dan iblis yang selalu menggoda saya untuk berbuat maksiat. Wa hadhi salah satu al-qatni fil maksiyati, dan 3 hal ini, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang menjadikanku berbuat maksiat. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu, dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang aku katakan. Faufirli, maka ampunilah aku. Jadi dia beralasan gini, ya Allah,
saya itu berbuat dosa, meskipun sebenarnya dalam hati saya itu enggak suka. Kenapa? Karena dalam diri saya ada 3 hal. Yang pertama hawa nafsu, 2 teman yang buruk, 3 iblis. Sehingga 3 hal ini membuat saya terjerumus berbuat dosa. Kemudian wasaniyatu, yang kedua, qala ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabatul ma'asi, bahwasanya aku berbuat maksiat, wa kana maqami ma'al fasaqati, dan tempatku itu bersama orang-orang yang fasik. Jadi tadi ya, dia itu temannya banyak yang fasik. Walakin tetapi uhibbu suhbatas sholihin, aku itu mencintai berteman dengan orang-orang yang soleh. Masalahnya mereka yang nggak suka dengan saya, kan gitu. Wa zuhdahum, dan aku suka dengan kezuhudan mereka. Wal maqamu ma'ahum, dan bergaul bersama mereka. Kana ahabba ilayya minal fasiqina, dan berteman dengan mereka itu lebih aku cintai daripada berteman dengan orang-orang yang fasik. Jadi aslinya dia itu suka dengan orang yang soleh, suka bergaul dengan mereka. Tapi kenyataannya teman-temannya banyak yang fasik. Wasalisatu, yang ketiga, qala ilahi ya Allah innaka ta'lamu minni, engkau mengetahui annas solihina kanu ahabba ilayya, bahwasanya orang-orang yang soleh itu lebih aku cintai minal fasiqina, daripada orang-orang yang fasik. Hatta lawistaqbalani, sehingga seandainya istaqbalani rajulani, kok ada 2 orang menemui saya, solihun orang yang soleh, dan tolihun orang yang toleh, orang yang baik dengan orang yang buruk, laqaddamtu, pasti aku akan mengutamakan hajatas solihi ala tolihi, hajatnya, kebutuhannya orang yang soleh daripada orang yang toleh. Jadi kira-kira gini, seandainya ada 2 orang, 1 soleh, 2 toleh, meminta tolong, meminta bantuan kepadaku, maka pasti aku mengutamakan yang soleh daripada yang toleh. Itu 3 alasan rojul kepada Allah. Selanjutnya waqala fi riwayati Wahb bin Munabbah, dan pada riwayatnya Wahab bin Munabbah, qala ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, lau afauta wa ghafarta dzunubi, seandainya engkau memaafkan dan mengampuni seluruh dosa-dosaku, yafrahu auliyauka wa ambiyauka, maka para auliyamu, para walimu, para nabimu akan senang. Wa yahzanu syaitanu, dan syaitan akan sedih. Aduwi, musuhku, wa aduwuka, dan musuhmu. Jadi gini, ya Allah, seandainya engkau mengampuniku dan memaafkanku, maka pasti para nabi dan para wali itu senang, sedangkan setan itu akan sedih. Gitu. Selanjutnya walau adzabtani, dan seandainya engkau mengazabku, menyiksaku, bidzunubi, sebab dosa-dosaku, yafrahu syaitan, maka syaitan yang akan senang. Ya, karena setan berhasil menggoda saya dan saya akhirnya menjadi temannya setan. Jadi kalau engkau mengadabku, setannya senang. Wa a'wanuhu, dan teman-temannya setan. Wa yahzanul anbiya'u, dan para nabi, wal auliya'u, dan para wali akan sedih. Jadi kebalikannya tadi, setannya senang, para nabi, para wali sedih. Wa inni a'lamu, dan aku tahu, anna farohal auliya'i, bahwasanya
kebahagiaan atau kesenangan para wali ilaika ahabbu min farahis syaitani wa a'wani. Lebih engkau sukai, lebih engkau cintai daripada kesenangan setan dan teman-temannya. Oleh karena itu faghfirli. Oleh karena itu ampuni aku ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu. Ya Allah, engkau tahu apa yang aku katakan. Farhamni, maka rahmatilah aku. Watajawaz anni, dan maafkan seluruh kesalahan-kesalahanku. Qala wa ta'ala farahimtuhu. Allah pun menjawab farahimtuhu, maka aku merahmatinya. Wa ghafartu lahu, dan aku ampuni. Watajawaztu anhu, dan aku maafkan. Kenapa? Fa inni raufur rahim. Karena aku adalah zat yang rauf dan rahim, maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf. Khosatan, khususnya liman aqarra bidzambi, untuk orang yang mau mengakui dosanya. Baina yadayya, di depanku. Jadi Allah itu raufur rahim, terlebih untuk orang yang mau mengakui dosa-dosanya. Wahada, dan orang ini aqarra bidzambi, mengakui dosanya, faghfartu lahu, maka aku ampuni. Wa tajawaztu anhu, maka aku maafkan. Ya Musa, hei Musa, if'al ma amartuka, kerjakanlah apa yang telah aku perintahkan. Fa inni, karena sesungguhnya aku aghfiru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu. Karena aku mengampuni orang yang menyolati jenazahnya dan orang yang mau menguburkannya. Jadi di riwayat yang lain, riwayatnya Wahab bin Munabbah, jadi gini, orang ini mengatakan gini, ya Allah, kalau engkau mengampuni aku, memaafkan aku, maka para nabi, para wali itu mereka senang dan setan akan sedih. Sebaliknya, kalau engkau mengazab aku, menyiksa aku, maka setannya senang, para nabi, para wali yang sedih. Dan aku tahu engkau lebih cinta kalau yang senang adalah para wali dan para nabi. Allah itu Raufur Rahim. Bagi siapa? Bagi orang yang mau mengakui dosanya. Jadi ketika kita salah, kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka langkah pertama adalah satu, mengakui kalau kita salah, kemudian menyesal, kemudian mohon ampun, dan kemudian taubat. Kesimpulannya adalah bisa jadi orang yang kita anggap secara zahir tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Bahkan kita anggap orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang ahli maksiat. Tetapi ternyata orang ini malah walinya Allah. Karena kita nggak tahu di akhir hayatnya. Jadi orang ini tuh ketika mau wafat ternyata husnul khotimah. Dan Allah memaafkan seluruh kesalahan-kesalahannya. Jadi ketika orang-orang sama nggak sudi untuk merawat jenazahnya, nggak mau mandikan, nggak mau ngafani, nggak mau nyolati, nggak mau nguburkan, bahkan diseret, dibuang di tempat sampah. Tapi malah Allah menyuruh siapa? Menyuruh Nabi Musa untuk menggantikan, untuk apa? Untuk memandikan, untuk mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Jadi kita selalu berhusnudzon dengan orang lain, dan tidak boleh membuat orang lain itu apa? Putus asa dari rahmatnya Allah. Karena bagaimanapun Allah itu yaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah mengampuni dan mengadab bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi itu mutlak Allah, bukan kita yang menentukan. Semoga bermanfaat. Syukran wal afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.